وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditemukan kembali dalam kajian rutin setiap Senin malam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada ahli baitnya, segenap para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluh menurunkan ilmunya melalui kitab sirah yang berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Dan semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Sariyatun Nakhlah, brigadir yang ke-8, Brigadir Nakhlah, fi Rajaba sanata saniyah al-muwafiqa Yanair sanata arba'atin wa isrina wa sittimi'atin miladiyah, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha Abdallahi ibna Jahshi al-Asadi ila Nakhlah fi isna asyara rajulan minal muhajirin kullu snaini ya'takibani ala ba'ir. Brigadir Nakhlah terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi. Rasulullah SAW menunjuk komandan Brigadir Nakhlah yaitu Abdullah bin Jahshi al-Asadi, ditugaskan untuk berangkat menuju lembah yang bernama Nakhlah dengan membawa pasukan 12 orang, semuanya dari sahabat muhajirin. Setiap 2 orang itu bergantian menunggang 1 unta, berarti untanya ada 6. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba lahu kitaban wa amarahu alla yanzura fihi hatta yasira yaumaini summa yanzura fihi. Rasulullah memerintahkan sekretarisnya untuk menulis surat yang diberikan kepada komandan Abdullah bin Jahshi al-Asadi. Beliau berpesan, tolong isi suratnya
jangan kamu buka sampai kamu selesai melakukan perjalanan 2 hari. Setelah itu silahkan dibuka suratnya. Nah, ini strategi ya. Fasara Abdullah summa qara'a al-kitaba ba'da yaumaini fa idza fihi idza nadarta fi kitabi hadza famid hatta tanjula nakhlata baina Makkah wa Thaif. Setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsy al-Asadi baru kemudian membaca surat yang telah ditulis oleh Rasulullah, ditulis oleh sekretarisnya. Isinya adalah idza nadarta fi kitabi hadza famid. Bila kamu telah melihat isi suratku ini, berjalanlah, singgah hatta tanjulan Nakhlah, sampai ke lembah Nakhlah, terletak antara kota Mekah dan Thaif. Fatar sudah biha, tetaplah engkau memantau, mengawasi Airo Quraisyin, kafilah Quraisy. Wa tu'lima lana akhbariha min akhbariha, dan beritahukan kepada kami keadaan mereka. Faqala, setelah membaca, Abdullah bin Jahsy al-Asadi mengatakan sam'an wa ta'atan. Walaupun isinya tulisan, beliau melafadzkan, dan ini sunnah. Sami'na wa ta'na kalau sekarang. Karena beliau sendirian, jawabannya sam'an wa ta'atan. Wa akhbara ashabahu bidzalika. Kemudian Abdullah bin Jahsy al-Asadi memberitahu sahabat-sahabat yang lainnya, wa annahu la yastaqribuhum faman ahabba syahadata falyanhad. Kemudian menawarkan kepada para sahabat yang lainnya, ya, saya tidak memaksa kalian. Barang siapa yang ingin mati syahid, maka ikutlah, bangkitlah. Wa man karihal mauta falyarji. Dan siapa yang membenci kematian, pulang saja. Gitu ya. Ini ujian. Apakah mau ikut komandan atau mundur ke belakang pulang kembali. Ya. Dan dari sinilah terkadang terseleksi mana yang benar-benar seorang mukmin dan mana munafik. Ya. Nanti di beberapa peperangan ada itu. Rasulullah memberikan pilihan, siapa yang menginginkan mati syahid dan siapa yang takut kematian. Itu akan nanti ada terseleksi sendiri. Bagi orang-orang munafik biasanya suka mencari alasan. Kemudian Abdullah bin Jahsy mengatakan, wa amma ana fanahadha. Ya. Adapun aku, saya akan tetap bangkit. Fanahadu kulluhum, ternyata 12 sahabat yang lainnya juga ikut bangkit, ikut siap untuk berjihad. Kalau nanti berhadapan dengan kafir Quraisy, bertemu di lembah Nakhlah. Ghairu annahu lamma kana fi asna'i tariqi, ketika di pertengahan jalan, adalla Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Utbah ibnu Ghazwan ba'iran. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan
yang menaiki satu unta bergantian, tiba-tiba untanya hilang. Ya. Fatakhallafa fi talabihi. Kemudian mencari unta tersebut, akhirnya ketinggalan. Ya. Ketinggalan rombongan. Wasara Abdullah ibnu Jahshin hatta najala binakhlata. Famarrat airun li Quraisyin tahmilu jabiban wa adman. Kemudian Abdullah bin Jahsy melanjutkan perjalanan sampailah di lembah Nakhlah, dan betul lewatlah rombongan orang-orang kafir Quraisy membawa zabiban, kismis, wa adman, dan kulit, ya, barang-barang yang mahal, wa tijaratan, dan barang-barang perdagangan yang lainnya. Wa fiha Amru ibnul Hadrami wa Utsmanu wa Naufilu ibn Abdullah bin Mughirah wal Hakamu ibnu Kisan. Dan di dalam rombongan tersebut ada yang bernama Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, serta Al-Hakam bin Kisan, Maula Bani Al-Mughirah. Fatasyawaru al-muslimuna. Kemudian kaum muslimin, ya, mereka sudah tegang, ya, berhadapan dengan rombongan kafir Quraisy, bermusyawarah. Wa qalu, kemudian mereka mengambil satu keputusan ijtihad, gitu ya. Karena sudah berhadapan-hadapan dengan kafir Quraisy, enggak mungkin lari lagi, ya. Wa qalu, mereka mengambil keputusan, nahnu fi akhiri yaumin min Rajab Asy-Syahril Haram. Ya. Kita ini sekarang berada di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang diharamkan untuk berperang. Ya. Fa in qatalnahum in tahakna asy-syahrul harama. Ya. Jika kita memerangi mereka, berarti kita melanggar larangan, yaitu menodai bulan yang dilarang untuk berperang. Ya, ada Dzulhijjah, ada Muharram, Dzulqa'dah, dan Rajab. Tetapi jika kita biarkan mereka, orang-orang kafir Quraisy, bermalam di lembah Nakhlah, mereka akan berhasil memasuki tanah yang dilarang, tanah haram. Lalu kemudian para sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy berijtihad, ya, membiarkan orang-orang kafir masuk, ini perbuatan dosa. Berperang di bulan haram juga dosa. Menghadapi dua hal yang sama-sama berdosa, dipilihlah dosa yang lebih kecil, yaitu memerangi orang-orang kafir. Ini menurut ijtihad yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. 12 orang sepakat. Farama ahaduhum Amru ibn al-Hadrami faqatalahu. Salah seorang dari mereka melepaskan anak panah ke arah Amr bin al-Hadrami sehingga menyebabkan menewaskannya. Wa asarru Utsman wal Hakama wa aflatan Naufal. Lalu kemudian menawan Utsman dan Al-Hakam. Adapun Naufal berhasil lolos. Ya. Jadi Amru bin Al-Hadrami, kemudian Utsman dan Al-Hakam ini adalah nama-nama orang kafir Quraisy. Ya.
Naufal juga sama, tetapi Naufal lolos. Summa qadimu bil airi wal asiraini ilal madinati. Kemudian dua tawanan yaitu Utsman dan Al-Hakam dibawa ke Madinah. Sementara Naufal meloloskan diri. Yang terbunuh dari mereka Amru bin Al-Hadrami. Wa qad azalu min dzalikal khamsa. Harta rampasan perang dipisahkan 1/5 pertama. Ya. Itu ada fikih tersendiri ketika mendapatkan harta rampasan perang. 1/5 dipisahkan. Tinggal sisanya 4/5. Ya. 1/5 untuk Rasulullah, ya, seingat saya. Ya. Wa huwa awwalu khamsin kana fil Islam. Inilah pertama kali terjadi pembagian harta rampasan perang 1/5. Ya, sisanya nanti dibagi-bagikan. Ya. Wa awwalu qatilin fil Islam, dan ini pula pertama kali ada orang yang mati dari pihak orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Islam melawan orang-orang kafir setelah terbentuknya Daulah Islam, perang pertama. Dan juga wa awwalu asiraini fil Islam, ini juga pertama kali dua tawanan pertama dalam Islam. Semua serba pertama, karena sebelum-sebelumnya belum ada korban dan juga belum ada tawanan. Wa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'aluhu. Setelah Rasulullah mengetahui kejadian ini, Rasulullah mengingkari. Maknanya apa? Maknanya istihad yang diputuskan hasil musyawarah dari 12 sahabat tadi ternyata keliru. Keliru, salah itu. Namanya juga manusia selain Rasulullah itu pasti punya potensi salah. Termasuk sahabat juga pernah salah ijtihadnya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ma amartukum biqitalin fi syahril haram." Ya. Aku tidak pernah menyuruh kalian untuk berperang di bulan yang dilarang untuk berperang. Sebenarnya di dalam isi surat tadi sudah jelas, hanya memantau saja, bukan untuk berperang. Ya. Wa tawaqqafa anit tasarrufi fil airi wal asiraini. Kemudian Rasulullah menghentikan eksekusi hukuman terhadap rombongan kafir Quraisy tadi dan dua tawanannya, dan lepaskan saja. Ya, karena ini suatu kesalahan. Perangnya nggak sah. Ya. Perang saja di dalam Islam itu ada waktunya. Kalau di bulan-bulan tadi nggak boleh perang. Ya, beda dengan di luar Islam. Mereka nggak punya aturan. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Muharram itu nggak boleh perang. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, ya para sahabat, mereka tetap manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Mereka tidak maksum, ya, tidak terjaga dari kesalahan, dan itu manusiawi. Ya, namanya ijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tidak berdosa 1 pahala. Wa wajadal musyrikuna fi ma hadasa fursatan littihamil muslimin bi annahum qad ahallu ma haramallahu. Kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy
menggunakan kesempatan ini, yaitu salah ijtihad sahabat, digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menuduh kaum muslimin. Kaum muslimin itu orang yang suka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Inilah orang-orang musyrik seperti itu. Ya, namanya orang musyrik selalu mencari celah bagaimana caranya bisa menghantam kaum muslimin selagi ada kesempatan. Jadi ternyata jemaah sekalian, menjaga image, menjaga citra baik itu sangat penting. Terlebih lagi akhir zaman ini. Di zaman Rasulullah itu pernah ya para sahabat itu dibuat pencitraan yang buruk, dibunuh karakternya oleh orang musyrik. Wa kasra fi dzalika al-kilu wal qalu, sehingga tersebarlah berita yang tidak benar. Dalam bahasa Arab kila wa qal, dalam bahasa kita hoax, ya, bahwa kaum muslimin telah melanggar agamanya sendiri, yaitu menghalalkan perang di bulan yang dilarang. Ya. Padahal alasannya bukan itu. Ya. Alasan yang sebenarnya adalah masuknya orang kafir Quraisy ke wilayah Islam, yang mana mereka itu memang orang-orang zalim, itu lebih berbahaya. Ya. Lebih berbahaya dari sekedar menahan diri untuk tidak berperang di bulan yang dilarang. Kalau dibiarkan bahaya, akhirnya mereka memerangi dan menawan dua orang tadi. Ya. Hatta nazala al-wahyu hasiman hadhil aqawila. Allah SWT tidak membiarkan para sahabat Nabi diviralkan dengan berita yang buruk, kemudian turun wahyu untuk membersihkan nama kaum muslimin dari desas-desus, dari hoax yang telah diviralkan oleh orang-orang kafir. Ya, terjadi perang opini, ya, Ghazwul Fikri. Wa anna ma alaihi al-musyrikuna akbaru wa a'dhamu mimma irtakabahu al-muslimun. Ya. Karena kenyataannya apa yang dilakukan orang musyrik, yaitu memasuki kota Madinah berbuat kezaliman, ya, jauh lebih merusak daripada larangan yang dikerjakan oleh kaum muslimin dari ijtihad yang kurang pas. Allah SWT menurunkan surat Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Maka jawablah, katakanlah, berperang pada bulan-bulan yang dilarang itu dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram, mengusir penduduk dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya menurut pandangan Allah. Artinya diungkit kembali itu kesalahan orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang Islam kan dulu dilarang masuk Ka'bah, bahkan diusir. Nah, diingatkan kembali, diberitakan kembali, dipiralkan oleh surat Al-Baqarah ayat 217. Sedangkan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu Muhammad sampai kalian murtad dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.
Faqad saruha hadzal wahyu bi anna ad-dajata allati ifta'alaha al-musyrikuna li isarati raibati fi siratil muqatilina. Jadi wahyu Al-Baqarah ayat 217 ini menegaskan bahwa fitnah yang mereka viralkan untuk menumbuhkan penilaian negatif terhadap para sahabat yang terlibat dalam Brigadir Nakhlah. Fi siratil muqatilina al-muslimina la musagolaha. Ya, jadi fitnah yang besar yang disebarkan oleh orang musyrik terhadap kaum muslimin itu tidak sesuai pada tempatnya, kira-kira begitu. Ya. Dibalas dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi dengan turunnya ayat, para sahabat akan menyampaikan kepada orang lain. Ya. Dulu itu melalui mulut ke mulut untuk meredam hoax yang disebarkan oleh orang musyrik. Ya, caranya adalah menyampaikan dari mulut ke mulut wahyu yang sudah turun untuk membantah kesalahan orang musyrik itu jauh lebih besar dari kesalahan 12 sahabat yang kurang pas di dalam berijtihad. Intinya itu, ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga nama baik Islam, jangan merusak. Ya. Fa innal hurumatil muqaddasati qad intahakat kulluha fi muharibatil Islam wa tahada ahlahu. Orang-orang musyrik mengatakan semua hal-hal yang telah diharamkan dan bernilai sakral bulan-bulan yang diharamkan telah dilanggar. Tujuan mereka adalah untuk memerangi Islam. Tujuan mereka menyebarkan berita tersebut untuk menindas orang-orang Islam. Alam yakunil muslimuna mukimina bil baladil haram hina taqarrara suliba amwaluhum wa qutila nabiyuhum. Diingatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 217, bukankah kaum muslimin dahulu ketika mereka masih tinggal di kota Mekah dan sekitarnya harta mereka dirampas. Ketika dirampasnya nggak lihat bulan, orang musyrik hampir semua bulan, termasuk bulan-bulan yang diharamkan. Dan nabi mereka dibunuh, dicoba untuk dibunuh berapa kali. Maka ini diingatkan kembali, kalian nggak usah membesar-besarkan kesalahan ijtihad para sahabat Nabi. Ingatlah kejahatan kalian itu jauh lebih besar. Faman ladzi a'ada li hadhihi al-hurumati qad istaha faj'atan. Tiba-tiba sekarang kalian berusaha mengembalikan bulan-bulan yang dilarang untuk berperang tiba-tiba menjadi sakral. Bukankah dulu kalian suka melanggarnya juga? Kira-kira begitu. Kok tiba-tiba sekarang sok pedulian ya dengan larangan Allah SWT. Jadi bahasa akademisnya ya, gak usah sok mensucikan, gak usah sok mensucikan bulan Rajab. Dahulu kalian sering tidak konsisten, sering melanggar, bukan hanya sekali, berpuluh-puluh kali. Sedangkan para sahabat tadi kan cuma sekali saja, itu pun karena ijtihad yang kurang tepat. Fa asbaha intahaquha mu'arratan wa syana'atan.
Sehingga orang-orang musyrik menyebarkan bulan Rajab yang telah dilanggar oleh dua orang sahabat tadi, dianggap aib dan dianggap tindakan yang keji. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang sering sekali melanggar di bulan-bulan yang diharamkan. Ya, tidak konsisten. Jadi orang-orang musyrik itu tidak konsisten. Ya, sekali salah dari kalangan kaum muslimin dibesar-besarkan, sementara kesalahan mereka yang sering terjadi lupa. La jarama anna di'ayata allati akhadha yansuruhal musyrikun. Ya, tidak disangka lagi propaganda tersebut disebarluaskan oleh orang-orang musyrikin, di'ayatan tubtana ala wiqahatin wa di'aratin. Tujuannya adalah untuk menyebarkan keburukan agar supaya kaum muslimin itu jelek di mata dunia internasional. Kira-kira begitulah ya. Wa ba'da dzalika atlaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarahal asiraini wa adadiyatal maqtuli ila auliyaihi. Ya, setelah turun ayat ini Rasulullah melepaskan dua tawanan karena perangnya dianggap tidak sah, memberikan tebusan bagi korban yang terbunuh tadi, ya, dikembalikan kepada keluarganya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari asbabun nuzulnya turunnya Al-Baqarah ayat 217 ini, ayat ini semakin mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mentazkiyah. Mentazkiyah itu maknanya mensucikan semua para sahabat, tak terkecuali. Ya. Jadi wajar para ulama sepakat kalau ada hadis yang datang dari sahabat itu wajib diterima. Mereka itu diberikan sifat al-udul. Al-udul itu pasti terpercaya, tidak perlu diperiksa lagi. Beda kalau yang membawakan hadis selain sahabat, itu pasti harus diperiksa. Diperiksa bagaimana ibadahnya, diperiksa bagaimana kejujurannya, diperiksa bagaimana muamalahnya, dan seterusnya. Kalau sahabat tidak perlu. Dan sebagian para ulama menuliskan kaidah-kaidah sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap sahabat seandainya mereka melakukan kesalahan. Ada 4 kaidah. Yang pertama, imma an yuwaffiqa li taubatil lati yamhullah biha adzamba. Yang pertama, Allah akan memberikan taufik kepada sahabat untuk bertobat sehingga Allah menghapus dosanya seandainya mereka salah. Au taqu alaihi masaibu yukafirullahu biha dzamba. Atau Allah akan memberikan musibah kepada mereka sehingga musibah tersebut menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa mereka. Yang ketiga, au takunu lahu hasanatun mahiyatan. Kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat cukup menghapus dosa-dosa mereka. Yang keempat, au yasfa'u lahu fiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati idza adina Allahu lahu bidzalika fahum aulan nas bisafa'atihi fi misli hadhihi dzunubi al-muhaqqaqati. Para sahabat adalah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dosa-dosanya pasti dihapus. Ya. Jadi Al-Baqarah 217 ini sekian dari banyak ayat yang termasuk pensucian Allah kepada para sahabat. Ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.